Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bribka Rizarianta dan Bribtu Lucy Fadila. Di video kali ini saya bersama Bribtu Lucy telah merangkum 7 hal tentang pertanyaan dari masyarakat terkait SKCK. Saya dan Bribtu Lucy sudah merangkum 7 pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat ketika membuat SKCK. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah kami masukkan dalam kertas, jadi nggak bisa dihafal terlalu banyak, terlalu panjang. Jadi nanti kami bacakan satu-satu aja ya. Langsung sih. Ya, pertanyaan yang sering muncul pada saat pemohon yang pertama, Pak, kalau buat SKCK beda domisili atau luar daerah bisa nggak? Ya. Jadi untuk pembuatan SKCK harus sesuai dengan domisili. Contoh, alamat domisili kamu tinggal di Kecamatan A, Kabupaten B, dan Provinsi C. Jadi kamu hanya bisa buat SKCK di Polsek A, bisa buat di Polres B, dan bisa buat di Polda C. Jadi kamu tidak bisa membuat SKCK di tempat lain selain dengan alamat domisili kamu. Jadi saran kami buat kamu yang lagi di luar daerah atau jauh dari kampung halaman, kamu bisa datang ke kantor polisi terdekat. Di sana kamu nanti bilang sama Pak polisinya mau melakukan pengambilan sidik jari untuk pengurusan SKCK. Nanti kalau hasil rumus sidik jari kamu sudah selesai, sidik jari tersebut kamu kirimkan melalui foto atau email ke keluarga kamu. Biar nanti keluarga kamu yang langsung ke kantor polisi sesuai domisili kamu untuk mengurus pembuatan SKCK. Biasanya petugas pelayanan SKCK sudah paham akan kondisi seperti ini dan pasti akan dibantu untuk pembuatan SKCK-nya. Yuk yang kedua, Bu Lucy. Ya, pertanyaan kedua, Pak, SKCK saya sudah mati 3 tahun yang lalu. Apa bisa diperpanjang lagi? Nah, jadi buat kamu yang sudah SKCK-nya sudah lama mati, nggak perlu khawatir. Jadi SKCK sendiri masa berlakunya itu selama 6 bulan. Jadi buat kamu yang SKCK sudah lama mati, kamu masih bisa memperpanjang SKCK kamu di saat kamu butuh saja. Misalnya SKCK kamu sudah mati 3 tahun, 5 tahun. Jadi saat ini kamu butuh, itu nggak ada masalah. Pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan ketiga, Pak, saya baru pindah alamat. Bisa nggak saya buat SKCK di tempat yang baru? Ya. Buat kamu yang baru pindah alamat, kamu bisa saja membuat SKCK di alamat yang baru. Tapi dengan syarat, kamu harus membawa surat keterangan dari kantor kecamatan atau dari dinas pendudukan setempat yang menerangkan bahwa kamu benar-benar sudah pindah ke alamat yang baru. Yuk, Lucy. Ya, pertanyaan yang keempat, Pak, bisa nggak buat SKCK diwakilkan? Jadi buat kamu yang belum pernah sekali membuat SKCK itu tidak bisa diwakilkan karena saat pembuatan SKCK ada proses pengambilan sidik jari terhadap pemohon SKCK itu sendiri. Lain halnya jika kamu berada di luar daerah, kamu bisa mengambil sidik jari ke kantor kepolisian terdekat dan mengirimkan hasil sidik jari kamu ke keluarga kamu, biar nanti keluarga kamu yang langsung membantu proses pengurusan SKCK kamu. Jadi kalau kamu yang sudah pernah membuat SKCK atau ingin memperpanjang SKCK, pembuatan SKCK baru bisa diwakilkan. Itu pun yang diwakilkan oleh keluarga kamu sendiri. Jadi kalau kamu ingin diwakili oleh orang lain, SKCK tersebut diwakilkan oleh orang lain atau bukan keluarga kamu, biasanya petugas pelayanan SKCK akan meminta surat kuasa dari kamu. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya praktek percaloan di SKCK. Kali ngomongnya. Ya, pertanyaan kelima adalah pertanyaan yang sering muncul. Pak, saya sudah pernah buat SKCK di Polsek, bisa nggak memperpanjang di Polres? Nah, jadi buat teman-teman yang sudah pernah buat SKCK di Polsek, kamu bisa melakukan perpanjangan di tingkat Polres maupun Polda. Dan sebagai tambahan informasi, untuk pembuatan SKCK di tingkat Polsek, tingkat Polres maupun Polda, ataupun tingkat Mabes, itu keperluannya berbeda-beda. Seperti contoh,
untuk pembuatan SKCK keperluan pendaftaran TNI Polri itu bisa diterbitkan oleh tingkat Polres, namun Polsek tidak bisa menerbitkan SKCK untuk keperluan pendaftaran TNI Polri. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa lihat nanti pada deskripsi video ini. Ya, pertanyaan ke-6, Pak, bagaimana kalau saya sudah pernah melakukan tindak pidana dan sudah selesai menjalani masa hukuman? Masih bisa nggak buat SKCK? Jadi buat teman-teman yang sudah pernah tersangkut perkara pidana, teman-teman masih bisa membuat SKCK. Namun nanti di SKCK kamunya akan disebutkan perkara apa yang pernah kamu alami sesuai dengan catatan kriminal kepolisian. Ya, pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan oleh masyarakat, Pak, buat SKCK perlu nggak surat pengantar dari kelurahan atau desa? Nah, yang terakhir ini, jadi saat ini kamu tidak perlu lagi membuat surat keterangan atau pengantar dari kelurahan atau desa. Kamu cukup tinggal datang ke kantor polisi tujuan pembuatan SKCK kamu dengan membawa persyaratan yang sudah ada. Oke, itu tadi 7 hal yang sering ditanyakan masyarakat ketika membuat SKCK versi pelayanan SKCK Polresia. Terima kasih. Jangan lupa Ya. like dan subscribe. Jadi jangan lupa buat teman-teman tekan like, share, komen, dan terakhir subscribe.